Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kalian semua, yaitu mengenai pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik kelas 10 listrik SMK Pelita Bunga Bangsa Antasari. Nah, pada kesempatan sebelumnya Bapak sudah memberikan sedikit materi PowerPoint. Semoga kalian sudah membacanya dan sudah mencatatnya di buku catatan kalian semua, ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan apa yang sudah Bapak berikan seminggu kemarin, materi 1, dan sesudah itu ada materi kedua. Ingin menjelaskan sedikit lah tentang materi kedua yang sudah Bapak berikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan catatan yang minggu kemarin sudah dibereskan, ya. Tentunya kalian mendengarkan video ini sudah beres catatannya di buku kalian, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya Bapak cek bukunya kalian sudah siap, ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kalian berdoa di dalam hatinya masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik, kita langsung lanjut saja ke materi yang kedua, ya. Penjelasannya seperti ini. Nah, pada penjelasan materi kedua ini, yaitu tentang rambu-rambu yang ada pada K3, terus alat pelindung diri APD, ya, terus kebakaran dan upaya penanggulangannya itu seperti apa. Nah, Bapak ingin menjelaskan tentang ketiga ini. Ya, maka dari itu simak baik-baik. Next. Nah, di sini nih, ya, saya lihat circle yang ada di gambar ini, ya. Nah, ini adalah pengertian dari 5R. Apa sih itu 5R? 5R itu adalah ringkas, yang pertamanya itu, terus keduanya rapi, terus resik, terus rawat, ya, dan rajin. Nah, dari kelima ini, dari rawat, resik, terus rapi, terus ringkas, terus rajin, adalah cara metode untuk mengatur, mengelola, mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Tentu kan kita orang yang bekerja di tempat tersebut otomatis akan terus-terusan atau berkelanjutan, ya. Terus tujuannya itu untuk apa? Ya, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Jika sebuah kualitas tempat kerja kita sudah memenuhi standar atau memuaskan, maka otomatis yang kerja pun, yang mendiami tempat tersebut akan memberikan pekerjaan yang maksimal, ya. Nah, di sini saya lihatkan manfaatnya meningkatkan produktivitas, ya, terus meningkatkan kenyamanan, mengurangi bahaya tempat kerja, menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja, ya. Nah, ini nih langkah-langkah penerapan 5R: ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas, apa sih itu ringkas? Ya. Apa itu rapi? Apa itu resik? Rawat, rajin, ringkas. Dimulai dari ringkas terlebih dahulu. Nah, ringkas itu adalah tidak memerlukan banyak tempat, terus rapi, semua tertata, ya. Resik itu kegiatan, ya, kegiatan kita, upaya untuk membersihkan, ya. Rawat, merawatnya, ya. Terus rajin, usaha kita juga rajin. Nah, jadi ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, 5R itu harus kita terapkan di tempat pekerjaan kita. Next. Nah, tadi kan Bapak bilang di halaman pertama itu tentang rambu-rambu ketiga. Bisa kalian lihat di sini ada tanda larangan, tanda bahaya,
tanda kewajiban, ya. Terus tanda sarana darurat untuk kebakaran di sini. Di sini tanda sarana keselamatan P3K dan evakuasi darurat. Terus tanda sarana atau fasilitas umum. Pentingkah semua rambu-rambu ini? Tentu sangat penting sekali, ya. Nih, bisa kita lihat di sini adalah sebuah tanda larangan. Jika memang kalian melihat tanda larangan seperti ini, ya, kita pun sudah paham lah. Ada sebuah lingkaran merah dan ada palangnya, itu adalah berupa larangan. Apa sih yang dilarangnya? Nah, kalau pada gambar ini, yaitu tidak boleh memegang sesuatu, bisa tidak boleh mengoperasikan sesuai memang itu untuk gambarnya, ya. Jika memang kita tidak tahu pun, oh ini adalah tanda larangan, maka kita hindari, ya. Karena tentu banyak tanda-tanda atau rambu-rambu larangan di setiap pekerjaan, maka kuncinya agar kita tetap waspada, ya, selalu waspada. Jika memang melihat lingkaran merah dan ada tanda palanya itu larangan, ya, perlu kalian ingat. Terus ini adalah tanda bahaya. Nah, pada gambar di sini adalah hati-hati lalu lintas forklift. Apa itu lalu lintas forklift? Ini adalah sebuah kendaraan untuk mengangkat atau mengangkut barang untuk memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, biasanya ini adalah ada tandanya, ada jalurnya untuk kendaraan seperti ini. Maka hati-hati untuk kalian yang memang nanti berhadapan dengan situasi seperti ini, hindari, bahkan atau jauhi, ya, jauhi, karena ini bisa membahayakan, bisa tertimpa, bisa tersenggol kendaraannya, dan lain lagi bahaya yang lain. Terus ini adalah tanda kewajiban, tanda perintah, ya, berarti harus kita lakukan. Nah, di sini adalah tanda kewajiban, pastikan susunan barang rapi, ya. Bisa kita lihat di sini, pastikan susunan barang rapi. Kita harus merapihkannya dimanapun kita bekerja. Contoh untuk anak-anak listrik, jika memang melihat peralatan alat-alat kelistrikan yang memang rawan untuk rusak, contoh multitester ada di lantai, ya, tidak semestinya, maka sepertinya kita harus rapihkan, ya. Kalau ini dalam dunia pekerjaan, jadi terlihat seperti dus, ya, ini harus disimpan di tempatnya, harus tersusun dengan rapi, seperti yang tadi 5R tersendiri, ya. Resik, nah, harus dipakai, rajin, rapih, ini termasuk, ya. Terus ini adalah tanda sarana darurat kebakaran, ya. Dimana kalau kalian menemukan tanda seperti ini, pasti ada tabung pemadam api. Lanjut lagi, tanda sarana ini adalah tanda dimana ketika memang ada suatu bencana, contoh gempa bumi atau kebakaran, ya, yang terjadi pada pekerjaan, situasi pekerjaan, ini sangat penting sekali. Maka dari itu kalian harus tetap mewaspadai. Terus ingat selalu, oh ini ada tanda kumpul di sini nih. Jika terjadi sesuatu, kita ikuti perintahnya. Oh ini nih tempat berkumpul di sini. Nah, kumpulnya di sana, ya. Terus ini adalah tanda sarana atau fasilitas umum, ya, musola, WC, terus masjid, ya, tempat ganti baju atau ruangan, kantin yang lainnya. Nah, kalau setiap perusahaan itu atau pabrik, ya, akan simbolnya seperti ini, putih.
dengan tulisan hitam. Ya, next. Nah, ini adalah label kemasan bahan beracun dan berbahaya B3, ya. Bahaya, beracun dan mudah terbakar. Nah, ini adalah tanda bahaya palang, bukan sebuah larangan, ya, tapi peringatan bahwa barang-barang tersebut berbahaya. Nah, sini seperti tengkorak, ya. Ini disebabkan dengan bahan yang beracun. Ini ada api. Ini tandanya mudah terbakar, ya. Nah, seperti ini mudah meledak, mudah menyala, terus oksidator, korosif, beracun, mengganggu pernapasan. Terus ini pencemaran lingkungan, terus gas bertekanan, dan pemicu iritasi, warning, ya, peringatan. Jadi bahaya, kita harus tetap mewaspadainya. Nah, ini nih, label transportasi bahan beracun dan berbahaya. Labelnya seperti ini, ya. Penerapan pada setiap kendaraan, ya. Tanda-tandanya seperti ini. Sekalian lihat penempatannya ada di bagian belakang kendaraan, ya. Ada di depan, terus di dalam kotak, di luar kotak. Sekarang ini di drum, ya. Ini misalkan mudah terbakar. Kalau di sini nih, misalkan ini bahaya pecah, misalkan, ya. Nah, seperti itu. Next. Ini nih makna label dan warna perpipaan. Ini label pipa seperti ini warna biru dengan tulisan putih, yaitu adalah gas bertekanan, ya. Terus label pipa dengan warna coklat, bahan mudah terbakar. Nah, dengan tulisan hijau, air yang dapat diminum, ya, atau air pendingin, air umpan boiler, ya. Nah, ini kuning keemasan, ya. Beda dengan ini coklat dengan tulisan warna hitam, bahan beracun atau korosif. Nah, kita pun harus tahu, ya, warna-warna. Terus ini adalah label pipa, media pemadam kebakaran. Label pipa dengan tulisan seperti ini nih, ya. Warna-warna bahan mudah menyala. Nah, seperti ini penggunaannya. Ini untuk penandaan dalam pipa. Next. Nah, ini adalah tanda dan makna papan informasi di tempat kerja. Keselamatan. Tadi kan seperti titik kumpul, terusnya berwarna hijau, tes gambarnya seperti apa, informasi itu berupa informasi berwarna biru bertulisan warna putih. Perhatian, kuning dengan tulisan warna hitam. Umum, putih atau hitam dengan tulisan warna putih, begitupun sebaliknya. Radioaktif, kuning dengan tulisan merah, ya. Terus peringatan, ini yang harus kita perhatikan, sangat perhatikan, ya. Peringatan karena ini sangat berbahaya sekali. Dengan tulisan warna putih dengan background warna merah, ya. Informasi larangan, informasi fasilitas radioaktif atau yang lainnya, pesan umum, terus informasi bahaya, informasi umum, pengumuman, dan petunjuk ketiga. Oke, next. Nah, ini adalah tanda atau makna warna dan label di tempat kerja, ya. Ini biasanya ada di lantai, ya, atau berupa tanda tambahan seperti tali, plastik, ya. Nah, letakkan di sini nomor 1, batas area kerja dengan label warna kuning hitam. Terus produk jadi atau sarana umum, ya, dengan hitam dan putih. Terus hijau dan putih bahan baku,
terus seperti sarana keselamatan darurat ya yang sebelumnya Bapak jelaskan. Terus biru putih barang ya, atau di sini barang menunggu diproses lebih lanjut. Ada warna kuning putih barang inspeksi atau QC ya. Merah putih barang cacat atau barang tidak terpakai. Terus di sini ada juga warna abu dan dengan tulisan warna hitam. Inventaris atau identitas laci penyimpanan, rak, peralatan dan yang lainnya. Nah ini hitam bergaris putih ya, dengan tulisan hitam ataupun putih itu adalah area terbatas untuk kepentingan operasional. Ini dengan merah dan putih penuh seperti ini. Area terbatas untuk kepentingan keselamatan. Terus ini kuning dan hitam adalah label untuk zona berbahaya. Ya. Next. Nah, ini adalah contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja. Ya, ini cara penyimpanan kunci. Ya, ini cara penyimpanan barang. Ya, terus ini raw material di sini. Peralatan komponen-komponen. Ya, ini adalah area-area tertentu. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Next. Nah, ini nih, logout atau tagout. Ya. Suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir. Ya, nah Bapak ingin sedikit menceritakan kejadian yang pernah Bapak alami pada waktu prakrin. Ya, Bapak pernah melakukan kesalahan fatal. Ya, dimana yang melakukan sedang perbaikan karena tidak ada simbol seperti ini yang biasa sehari-hari Bapak menyalakannya, ya, mengoperasikannya. Karena tidak ada tanda seperti ini, Bapak menyalakan, menjalankan mesin tersebut. Padahal di balik mesin yang besar itu sedang ada perawatan, ya. Di sana kesalahan Bapak memang kurang teliti, ya, karena tidak ada media informasi. Jikalau memang ini ada, nah Bapak pada waktu itu memang tidak akan mengoperasikan karena ada tanda bahwa ini sedang melakukan perbaikan. Ya. Nah, seperti itu fungsinya, ya. Oke. Next. Nah, ini ada izin pekerjaan bahaya atau risiko tinggi. Izin kerja diperlukan untuk pekerjaan non rutin nih, yang mengandung bahaya atau risiko tinggi di tempat kerja. Izin kerja bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan, kondisi, lokasi aman untuk dilangsungkannya pekerjaan berbahaya atau risiko tinggi. Pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja, ya, bersangkutan dengan petugas ketiga perusahaan. Nah, ini adalah contoh izin mungkin, ya. Jika memang ada pekerjaan yang memang beresiko tinggi. Nah, pekerjaannya seperti ini, panas, misalkan pengelasan, gerinda, bor, misalkan. Terus ketinggian, konstruksi, perbaikan, lebih dari 2 meter di tower atau memang di bangunan tingkat. Terus listrik, ya, berarus besar. Galian, misalkan, ada galian kabel, galian pemasangan pipa, ya. Terus penggunaan alat berat seperti tadi alat forklift itu sendiri, terus mobil-mobil yang lainnya yang kalian ketahui lah, ya. Terus perbaikan tangki yang memang berisiko tinggi jika memang ada percikan api atau apapun itu yang bisa menyebabkan ledakan, ya. Terus perbaikan perpipaan, pipa gas, ya, pipa cairan-cairan tertentu yang memang membahayakan pada diri kita sendiri. Dan memang yang ruang terbatas. Ruangan tersebut memang sangat terbatas sekali, sulit diakses oleh siapapun. Jika memang kita terjebak di sana, ya kita harus hati-hati. Oke, next. Nah, ini alat pelindung diri APD, ya. Kelengkapan wajib bagi setiap
orang yang bekerja yang memang mempunyai risiko yang tinggi. Ya. Di sini contoh misalkan ada pelindung kepala nih, ya, ada yang pelindung kepala yang langsung facial, yang nutup dengan wajah, yang hanya kepala saja, untuk terhindar dari jatuhnya benda-benda keras, seperti baut, peralatan komponen yang lainnya, ya. Terus ini yang bergabung dengan alat pelindung pendengaran dengan alat yang memang media kerja yang sangat berisik sekali, ya. Ini perlu untuk dipakai. Jadi ini adalah pelindung mata dan muka. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengelasan, pemboran yang memang ada percikan-percikan yang akan memantul ke wajah, ya. Terus cairan-cairan yang memang bisa mengakibatkan cacat pada wajah, ya. Terus ini adalah pelindung pendengaran. Tentu kita kalau akan bekerja di setiap suatu pabrik akan berhadapan dengan mesin-mesin besar yang memang yang memang sangat bising sekali. Tentu kerja itu kan tidak 1, 2, 3. Kalau misalkan kita perlu sekali pekerjaan tersebut, bahkan tahunan, belasan tahun, puluhan tahun kita akan bekerja di sana, ya. Nah, maka kita harus menjaga indera kita, satunya indera pendengaran, agar apa? Agar terus berfungsi dengan baik. Coba bayangkan kalau misalkan kerja tidak memperhatikan diri sendiri, kita kerja biarin aja lah, kerja di sini bising, diamkan 1-3 tahun oke, baik-baik saja. Tapi kalau 5 tahun ke atas, pendengaran kita akan terganggu, ya. Nah, ini adalah pelindung pernapasan, di mana takutnya ada gas beracun, ya, atau karbon dioksida pada mesin-mesin yang menyala yang akan membahayakan pernapasan kita. Terus ini adalah pelindung tangan untuk anak-anak kelas listrik, misalkan agar terhindar dari sengatan listrik, ya. Terus untuk anak-anak TSM biasanya, atau montir atau mekanik, ya, agar terhindar dari licin yang mengakibatkan keteledoran saat bekerja. Pengaman buat kita kalau misalkan itu, ya. Terus pelindung kaki seperti safety yang memang ujung kaki itu di atas jari-jari kaki itu ada ada besinya, ya. Jika memang tertimpa barang atau sesuatu, tidak akan terjadi apa-apa, ya. Nah, ini adalah pelindung jatuh safety belt, ya, yang memang digunakan untuk pekerjaan tinggi. Maksud tingginya ini adalah naik ke tower, misalkan ke lantai tingkat sampai 1, 2, 3, 4, 5, yang memang perbaikan yang memang kita kerja di atas, gitu, ya. Berkelanjutan di atas yang mengakibatkan kalau kita ada kesal sedikit akan terjatuh. Nah, ini adalah pelindung tubuh, biasanya digunakan untuk di lab kimia yang memang berhadapan langsung dengan cairan-cairan yang berbahaya, ya, zat-zat yang berbahaya tentunya. Ini perlu kita gunakan ketika memang memasuki ruangan-ruangan berbahaya seperti itu, ya. Ini ada pelampung terus sampai menyala, dan ini terakhir adalah jas hujan, ya, penyelamatan di alat pelindung diri yang sering kita jumpai, yang sering kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Baik, next. Nah, inilah tanggap darurat, ya. Pengertian keadaan darurat. Keadaan sulit yang tidak diduga yang memerlukan penanggulangan segera supaya tidak terjadi kecelakaan, ya. Ruang lingkupnya misalkan kebakaran yang gagal dipadamkan, kebakaran perusahaan, peledakan, kebocoran gas atau cairan material yang berbahaya, terus keracunan, bencana alam, perampokan, ancaman bom, demonstrasi atau unjuk rasa, ya, dan huru-hara yang lainnya. Nah, pelaksanaan tanggap darurat secara umum, yang pertama, ya, yaitu matikan atau hentikan. Contoh nih, terjadi kebakaran, apa sih yang kita lakukan? Matikan api tersebut, ya, atau batasi, hentikan seluruhnya jika memang terjadi kebakaran dengan upaya yang
ekstra kita lakukan, ya, bergotong royong, terus padamkan misalkan untuk hal kebakaran. Contoh lain misalkan gempa bumi, selain kita berlindung misalkan di atas meja, di bawah meja, kita pun harus secepatnya untuk menghindari reruntuhan. Misalkan bisa lari ke titik ada kumpul yang memang sudah ditentukan. Seperti tadi ada tulisan berwarna putih dengan dekat warna hijau, itu titik kumpul, ya. Evakuasi, tanda darurat, ya. Yang ketiga, selamatkan aset yang memungkinkan untuk diselamatkan. Tentu jika memang di sebuah perusahaan itu ini sangat banyak dokumen-dokumen yang memang penting, maka dari itu selamatkan selagi bisa. Kalau misalkan dokumen itu hilang, ya, atau habis terbakar, mau bagaimana lagi, ya. Dengan makanya setiap pekerjaan, setiap perusahaan itu harus membackup datanya. Ada cadangan data-data yang memang penting, ya, dan tidak disimpan di sembarangan tempat. Terus tetap tenang dan cepat bertindak, ya. Informasikan kepada petugas yang memang peralatannya lengkap, ya. Kalau misalkan terjadi kebakaran, ya secepatnya kita langsung menelpon pemadam kebakaran. Kalau ada yang tersengat listrik, segera lapor ke atau antar ke dokter, rumah sakit terdekat. Dan terakhir, tetap di area aman hingga ada instruksi lanjutan dari petugas yang berwenang, ya. Nah, oke, next. Ini api dan kebakaran. Panas, ya. Rantai reaksi oksigen dan bahan mudah terbakar. Api adalah suatu reaksi kimia oksidasi cepat yang terbentuk ketika unsur itu panas, oksigen dan bahan mudah terbakar, yang menghasilkan panas dan cahaya. Jika salah satu ini tidak ada, bisa kemungkinan tidak akan terjadi. Tidak akan ada api yang besar jika memang tidak ada oksigen di sana, ya. Karena api menyala itu butuh dengan oksigen. Jika memang oksigen ada, ya, rantai reaksi ada, tetapi bahan mudah terbakar jauh, bisa, tetapi kita bisa handle, ya. Nah, ini nyala api baik kecil maupun besar pada tepat situasi dan waktu yang tidak dikehendaki, yang cepat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan. Itu adalah pengertian dari kebakaran, ya. Nah, ini adalah segitiga api. Oksigen, ada rantai reaksi, mudah terbakar, timbullah panas, ya. Oke, ini adalah metode pemadaman api. Pendinginan, isolasi, dilusi, pemisahan, dan pemutusan, ya. Next. Ini adalah klasifikasi kebakaran, ya. Ada padatan logam, gas uap, aliran listrik, logam, bahan radioaktif, terus bahan masakan, ya. Media pemadamnya, nih, padatan logam, air, uap air, serbuk kimia, dan busa. Terus untuk gas uap atau cairan, bisa digunakan serbuk kimia, CO2, busa, ya. Terus aliran listrik, serbuk kimia, CO2 dan uap air. Logam, serbuk kimia, sodium klorida, grafit, ya. Terus radioaktif, belum diketahui secara spesifik, ya, untuk bahan radioaktif karena memang sulit sekali radioaktif. Terus bahan masakan, misalnya cairan kimia, serbuk kimia, dan CO2 atau karbon dioksida, ya. Next. Nah, ini adalah alat pemadam api ringan, ya, yang sering kita jumpai ketika memang membeli bensin di setiap pom bensin. Kita sering akan menyebut seperti ini, ya. Nah, bisa kita lihat cairan, serbuk kimia, CO2 atau busa, ya.
Nah, ini adalah isinya yang akan bisa memadamkan, seperti busa atau cairan kimia ya. Ini adalah petunjuknya, ada tuas, pin, manometer, selang, nozzle, dan corong. Tarik pin pengunci tuas ya, yang ini tarik, arahkan selang pusat api yang ini, tekan tuas pegangan yang ini ya, sapukan secara merata nozzle-nya dengan selangnya ya. Nah, ini jenis tabung pemadam ya. Berdasarkan kelas kebakaran ada kelas A, kelas B, kelas C, D, K, kombinasi ABC, AB, BC, BK ya. Tentu dengan isi di dalamnya itu berbeda ya. Ini berdasarkan kelas dari isi di dalam apar itu tersendiri ya. Nah, berdasarkan konstruksi, misalkan apar kartu gas menggunakan tabung gas bertekanan yang dipasang di luar tabung untuk mengeluarkan isi tabung apar. Yang kedua ada apar tekanan tetap, gas bertekanan untuk mengeluarkan isi apar dijadikan satu dengan tabung apar. Nah, berdasarkan penempatan apar gantung dan apar troli yang digantung dan bisa dengan troli yang bisa kita dorong ya. Kapasitasnya ada yang 0,6 kg sampai dengan 90 kg ya. Oke. Untuk pertemuan PDE cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak perkataan-perkataan yang kurang dimengerti, terus banyak belibet ya. Tugasnya itu adalah merangkum penjelasan saja yang sudah diberikan sebelumnya. Kalian catat saja yang pentingnya, gambar bila perlu. Jika memang sulit, kalian bisa screenshot atau di print juga boleh ya. Terus disimpan di bukunya, disatukan dengan buku pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menyiapkan juga materi untuk pertemuan ketiga dan siapkan juga untuk buku catatannya ya, untuk pembelajaran setelah nanti materi ketiga yang Bapak berikan akan ada pemeriksaan buku ya, bakal mencatat atau tidak, terus ada penilaian juga dari pertemuan 1, 2, dan 3. Jadi setiap 3 kali pertemuan akan ada evaluasi pembelajaran, terus ada juga penilaian agar kalian tetap terkontrol walaupun pembelajaran melalui daring seperti ini. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak sudah memberikan penjelasan melalui PowerPoint ini ya, melalui video yang kalian lihat ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan kepada kalian semua bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak dan khususnya pentingnya untuk kalian semua anak-anak kelas listrik kelas 10 ya. Tentu tetap jaga kesehatan, jangan sampai kalian bermain terlalu lewat waktu ya. Tetap juga kondisikan untuk belajar karena generasi muda Indonesia sedang berada di puncak keterlenaan ya, berada di puncak bahaya, dimana kalau memang kita terlena dengan situasi dan kondisi seperti ini, kalian sebagai generasi muda hancur ya. Maka dari itu tolong tetap kondisikan, tetap belajar walaupun posisi daring seperti ini ya. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Saya Rian Eka Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.